Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan kita akan semakin dibangun, kita pun bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran yang sejati. Firman Tuhan jugalah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sambilkan dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat dikasih Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi kali ini menegaskan bahwa sesungguhnya Rasul Paulus ini sudah mengalami berbagai situasi keadaan. Pernah mengalami kekurangan, tapi juga kelimpahan. Pernah mengalami, boleh dikatakan lapar, ya, tapi juga kenyang. Ya, artinya di sini segala keadaan baik dan buruk dia alami. Tidak pernah Rasul Paulus bersungut-sungut ketika dalam kekurangannya. Ya, bahkan dia bisa mencukupkan diri, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya saat tidak ada atau saat kekurangan, dia tetap bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada itu. Saat kelimpahan, dia bukan berpesta pora. Ya, dia tetap bisa mencukupkan. Dia mengambil apa yang menjadi bagiannya. Dia hanya melakukan, menikmati apa yang memang bagiannya, tidak berlebihan lah istilahnya. Sebab Rasul Paulus menyadari betul bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berani berkata, segala perkara, mau kaya, mau miskin, mau kelimpahan, mau kekurangan, mau kelaparan, mau kenyang, mau apapun itu, dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ya, segala perkara, apapun perkaranya, kesusahan, kesenangan, ya, apalagi sakit, sehat, ya, apa saja itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa kekuatan yang ada pada dirinya untuk melewati segala keadaan itu berasal dari Dia, Tuhan Yesus. Jadi bukan gagah dan kuat manusia.
Nah, biarlah ini juga menjadi statement kita bersama bahwa segala perkara, apapun perkaranya, mudah atau sulit, besar atau kecil, ya, semuanya itu dapat kita tanggung di dalam Dia Tuhan, ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Selama Tuhan memberi kekuatan kepada kita, maka segala perkara dapat kita tanggung, dapat kita atasi, dapat kita jalani kehidupan ini. Ya, tahun 2024 bukan tahun yang istilahnya mudah. Ya, mungkin ada banyak juga orang yang sudah dilingkupi dengan kekhawatiran, ketakutan bagaimana hari ini, bagaimana hari esok. Ya, kita tidak pernah tahu, tetapi kita tahu pasti satu hal. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak tahu besok tantangan seperti apa, kesulitan hidup seperti apa. Mau kesulitan secara global, ya, secara nasional bangsa kita, atau mungkin keluarga kita, lebih kecil lagi diri kita. Setiap kita tentu ada pergumulan masing-masing. Tetapi ingatlah hal ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selama Tuhan memberi kekuatan kepada kita, maka segala perkara, mau sesulit apapun, seberat dan sebesar apapun itu, kita percaya kita bisa menanggungnya. Dan ingat, sadari selalu, kalau engkau bisa melewati setiap tantangan sulit, setiap kondisi yang tidak mudah, sadari bukan gagah dan kuat kita, bukan kemampuan kita, tetapi sekali lagi ini adalah karena anugerah, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, karena Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan memberi kesanggupan kepada kita, sehingga kita bisa menanggung semuanya itu, ya, sehingga tidak ada alasan kita bermegah dalam hal ini. Tahun lalu banyak tantangan, coba lihat. Ya, sedikit lihat ke belakang, ya, jejak yang kita sudah tinggalkan. Apa yang terjadi di sana? Ada banyak pergumulan, masalah, ya, apapun itu. Ternyata kita bisa melewatinya. Bahkan kita sekarang memasuki tahun yang baru. Tentunya dengan tantangan yang baru. Tentunya dengan masalah yang baru. Tetapi satu hal, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang akan menyertai kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita dan memampukan kita. Karena Tuhan mau kita ini menjadi umat pemenang dalam segala keadaan. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena Dia menyertai kita. Sebab Dia Immanuel. Dia akan beri kekuatan kepada kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar dari Rasul Paulus yang dia bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mau kelimpahan, mau kekurangan, mau dalam kondisi, ya, sedang sakit ataupun sehat, dalam kondisi kenyang ataupun lapar, apapun keadaannya, Rasul Paulus bisa mencukupkan diri, bahkan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah ini menjadi statement kami juga. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, ya Tuhan, yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya tetap semangat baru, ya. Tahun baru, semangat harus baru. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.